Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita sama-sama kembali memperbaharui keimanan kita dengan banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah, nikmat kehidupan dan terutama nikmat iman dan Islam. Dan pada saat ini Allah juga memberi suatu kenikmatan yang paling besar, yang paling mulia, yaitu nikmat bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana namanya bulan suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Mensucikan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mensucikan diri kita secara lahir dan batin melalui yang namanya ibadah puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hakikat puasa, yaitu rahasia-rahasia puasa, di mana puasa ini diwajibkan bagi setiap muslim, bagi orang-orang beriman dengan tujuan mencapai takwa. Tapi perlu diketahui bahwa semua orang berpuasa tidak semuanya akan mencapai derajat takwa. Bahkan ada puasa sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek, lapar dan dahaga. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengurai tentang tingkatan-tingkatan puasa. Ciri-ciri puasa, indikasi puasa yang bisa mencapai derajat takwa. Dan kemudian juga indikasi puasa-puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi 3 tingkatan puasa. Yang pertama, puasanya orang Islam secara umum. Yang kedua, puasanya orang khusus yang punya keimanan. Yang ketiga, puasanya orang yang khusus lebih khusus, yaitu tingkatan ihsan. Puasa yang pertama adalah itu puasa syariat. Sebagaimana kita pahami semua. Puasa ini adalah menahan lapar dan minum atau memasukkan segala sesuatu di mulut kita dan segala yang membatalkan seperti bahasa tubuh. Sebagaimana syariat Islam dalam kitab-kitab fikih dan adab-adabnya. Inilah puasa tingkatan pertama. Kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah tingkatan orang-orang beriman. Puasa orang yang beriman. Di samping puasa yang pertama tadi, ditambah lagi menahan semua anggota tubuhnya supaya meninggalkan perbuatan maksiat dan juga perbuatan yang sia-sia yang bisa menghalanginya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalanginya beribadah, menghalanginya untuk mengingat Allah di bulan suci Ramadan tak kala dia berpuasa. Yang ketiga, puasanya orang khusus, lebih khusus lagi, yaitu orang ihsan. Di samping puasa pertama dan kedua, dia juga menjaga hatinya dari kelalaian-kelalaian semua yang bisa menghalanginya mengingat daripada Allah. Pikirannya, perasaannya dijaga, jangan sampai ada menghalangi daripada mengingat Allah. Baik, kita akan mengurai satu persatu daripada puasa ini. Puasa yang pertama adalah sudah kita maklumi bersama,
bahwa puasa syariat, puasa yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang Islam, dan itu sudah kita pahami, maka kita akan meningkat kepada puasa yang kedua. Karena inilah intinya sebenarnya, tujuan daripada puasa, hakikat puasa. Maka kalau kita mengenal tadi puasa syariat, maka ada puasa hakikat, yaitu menahan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia yang bisa menghalangi beribadah. Ada 7 anggota tubuh kita, pintu-pintu masuk dosa yang harus kita tahan selama kita berpuasa. Karena namanya puasa menahan. Pertama, mata. Memejamkan mata dan menahan dari leluasanya memandang kepada segala sesuatu yang tercelah dan dibenci atau menyebabkan kelalaian kita beribadah kepada Allah sehingga kita pun lalai mengingat Allah. Mata banyak menghalangi kita. Apa yang dimaksud dalam menjaga mata? Bukan yang haram. Kalau yang haram jelas hukumnya kita harus tinggalkan. Tapi di sini mata dijaga dari hal-hal yang sia-sia. Contohnya, kita harus menjaga mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, yang diharamkan oleh agama. Kemudian yang kedua, kita menjaga pandangan kita kepada hal-hal yang mubah, tapi melalaikan kita beribadah kepada Allah. Contoh, kita menonton film yang tidak ada kaitannya dengan agama. Kita menonton sepak bola, menonton olahraga yang lain. Itu hal-hal yang mubah. Itu harus ditahan. Sebagaimana juga mubahnya, halalnya makan dan minum, puasa syariat itu harus ditahan. Maka puasa ini juga harus ditahan. Mata kita harus ditahan segala sesuatu. Karena kalau mata kita memandang hal-hal itu, semuanya akan melalaikan kita beribadah kepada Allah. Jadi yang haram ditinggal, yang sia-sia ditinggal. Yang kedua harus dijaga adalah menjaga lidah. Menjaga lidah dari banyak berbicara. Seperti senda gurau, ngobrol, omong kosong. Apalagi kalau mengumpat, mengamu domba, perkataan kotor, perkataan caci makian, itu memang haram. Tapi di sini juga perkataan sia-sia. Bahwasanya orang beriman meninggalkan itu. Karena dalam ciri-ciri orang beriman dalam surah Al-Mu'minun mengatakan anilaqwi mu'ridun, meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Perkataan sia-sia adalah kita hanya ngobrol, kita hanya cerita, apalagi sampai dia kita menggibah, jelas akan membatalkan nilai puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus ditahan semua. Jangan banyak bicara, tak kala kita puasa kecuali yang hak. Pembicaraan hanya 3. Apabila keluar dari itu, menurut Ibnu Jauzi adalah sia-sia. Pertama, membicarakan masalah ilmu yang bisa mendapat keimanan. Kemudian berupa ibadah dan amal. Keluar daripada 3 itu, maka kita harus tahan dalam puasa, walaupun itu mubah. Ketiga, menahan pendengaran dan mendengarkan segala sesuatu yang dibenci. Ataupun sebab sesuatu yang haram diucapkan. Dan mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Artinya, seperti apa? Mendengarkan musik, ya, mendengarkan obrolan, menguping-uping pembicaraan orang lain, semua itu harus kita tinggalkan, walaupun itu boleh. Ya. Jadi intinya menahan daripada telinga mendengarkan, jauhkan apapun yang bisa menjauhkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang haram atau diperintahkan untuk ditinggalkan oleh lisan, maka itu juga harus ditinggalkan oleh telinga. Yang keempat, menahan anggota tubuh yang lainnya dari segala perbuatan dosa, baik tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Dari hal-hal yang haram, hal yang syubhat. Menahan tangan. Tentu kalau hal-hal seperti mengambil barangnya orang, memukul orang itu haram. Tapi di sini memegang sesuatu yang halal tapi sia-sia. Boleh jadi kita main, ada permainan, mencatur, main apa. Tangan bekerja. Apalagi sekarang, dengan adanya
HP, tangan main terus. Mewakili daripada mulut, pikiran kita. Sehingga kita mengobrol sia-sia di situ. Tangan kita nggak kemana-mana, tapi tangan yang paling aktif sekarang dalam kita aktif di Facebook itu tangan. Tentunya komentar apa yang ditulis tangan di situ, itu harus ditinggalkan. Walaupun itu hal mubah, karena itu bertentangan dengan hakikatnya puasa meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan. Karena kalau kita, mungkin tangan kita aktif, melihat, mendengar HP, maka ibadah akan tercecer. Padahal bulan ini adalah bulan ibadah. Begitu pula, menahan daripada perut, memakan makanan yang haram, yang syubhat, dan makan makanan yang halal tapi berlebih-lebihan. Maka dikatakan barang siapa berpuasa di siang hari, kemudian dia balas dendam di sore hari, maka puasanya itu tidak ada nilainya. Karena puasa sesungguhnya menahan lapar untuk menekan nafsu. Tapi apa kata Imam Ghazali? Orang yang berpuasa di siang hari kemudian makan banyak di sore hari, maka itu akan melonjak, tambah jadi-jadi syahwatnya. Maka ini akan bertentangan dengan hakikat puasa untuk melemahkan daripada nafsu, memutus rantai-rantai syahwat supaya tidak menginginkan hal-hal yang tercelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula menahan daripada kaki untuk melangkahkan kaki pada tempat-tempat yang memang tidak berupa ilmu, amal ibadah. Seperti kita mau jalan-jalan. Biasanya banyak orang di luar jalan-jalan sore-sore menunggu buka puasa, tapi lari-lari olahraga. Boleh, tidak dilarang. Tapi pada saat itu tentunya untuk menunggu berbuka puasa bukan jalan-jalan. Bukan santai-santai, tapi bagaimana kita banyak berzikir, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran, baru kita berbuka puasa. Nah, oleh karena itu, inilah puasa, tiga tingkatan puasa ini, menurut Imam Ghazali, yang bisa mencapai derajat takwa. Bulan suci Ramadan ada bulan ibadah. Sedikit bicara, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bersalawat, banyak istighfar. Sedikit tidur, kita harus bangun malam, menyedikitkan tidur untuk supaya kita betul-betul maksimalkan bulan suci Ramadan. Sedikit makan untuk menekan hawa nafsu. Ketiga ini harus ditahan, yang mubah. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, kecuali berbicara yang hak. Semua ini adalah puasa, menahan supaya kita mendapatkan. Jadi puasa untuk mendapatkan derajat takwa adalah puasa lahir dan batin. Kita mempuasakan secara syariat, tapi anggota tubuh kita, mata, telinga dipuasakan juga, dan juga hati kita harus dipuasakan. Dan puasa yang ketiga adalah puasanya orang yang khusus dan lebih khusus, yaitu puasa hati. Puasa jiwa atau juga biasa disebut dengan puasa spiritual. Menahan hati, pikiran kita dari segala sesuatu yang bisa melalaikan kita mengingat Allah. Apa yang bisa mengingat melalaikan oleh Allah adalah hubbud dunia, cinta dunia. Banyak memikirkan dunia pasti akan menyanyak kita lalai mengingat Allah. Hati dan perasaan kita harus dijaga. Persangka buruk, dendam, iri hati, summa, ria, itulah penyakit-penyakit hati yang harus betul-betul tekan dalam bulan suci Ramadan. Dipuasakan. Jangan membiarkan hati kita, pikiran kita banyak memikirkan hal-hal keduniaan. Karena dunia inilah sumber dari pada semua permasalahan. Cinta dunia, makan, minum, pakaian, harta, pekerjaan. Itu untuk sementara. Kita tahan. Hanya 1 bulan. Allah memberikan kebebasan. 12 bulan untuk itu semua. Bukan tidak boleh. Tapi inilah hakikatnya puasa. Menahan hati pikiran kita pada hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puasa. Ciri-ciri puasa, indikasi puasa menurut Imam Al-Ghazali yang bisa mencapai derajat takwa. Kemudian berikutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah yang mengatakan banyak sekali orang berpuasa tetapi tidak ada diperoleh dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus, yakni pahalanya lenyap sama sekali. Boleh jadi puasa kita secara syariat sah karena rukunnya, syaratnya, sunnahnya, adabnya bagus. Dan puasa yang demikian itu yang pertama adalah orang yang berpuasa
kemudian dia membuka dengan makanan yang haram, maka nilai puasanya tidak ada. Ataupun yang syubhat. Yang kedua adalah orang yang berpuasa di hari, kemudian dia memakan dengan berlebih-lebihan daripada saat dia berbuka. Semua mau dimakan. Padahal hakikatnya puasa adalah menahan. Maka kita harus berbuka sebagaimana Rasulullah berbuka. Jangan banyak makan. Bahkan beliau mengatakan barang siapa berpuasa di siang hari, kemudian berbuka dengan balas dendam istilah sekarang ini, maka sama saja tidak berpuasa, cuma mengalihkan jadwal makan. Dan puasa yang demikian ini bukan untuk menahan nafsu, tapi nafsu akan melonjak sekuat-kuatnya pada saat itu. Maka kita harus menahan diri. Kemudian bahwa makan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sebagaimana sabdanya yang lain bahwa makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Makanlah hanya beberapa suap untuk menguatkan tulang punggung untuk beribadah kepada Allah. Masalah makan kita harus hati-hati karena ini ujian. Bahkan beliau mengatakan di sini, barang siapa makanannya di bulan suci Ramadan ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lain, bahwa di situ ada syahwat. Artinya apa? Kita menunya sederhana seperti biasa. Tapi ditambah sekian banyak karena keinginan itu adalah syahwat. Tidak ada perubahan. Jadi saya ulangi bahwa barang siapa yang makanannya ya ada yang lebih daripada hari-hari yang lain, di situ ada syahwat di dalamnya. Maka ini pun harus kita tahan. Sehingga makanan ini harus sebagaimana biasanya. Janganlah terlampau banyak makan ketika berbuka. Juga bahwa puasa yang sia-sia adalah puasa yang tidak bisa, yang kita jelaskan tadi, tidak bisa menahan pandangannya, tidak bisa menahan pembicaraannya, tidak bisa menahan telinganya, tidak bisa menahan perutnya, kemaluannya, tangannya kepada hal yang sia-sia, maka puasa itu akan sia-sia yang dimaksud hadis itu, lapar dan dahaga. Intinya bahwa orang yang berpuasa ada tingkat-tingkatan. Salah satu tingkatan kita tinggalkan, maka derajat takwa kita tidak capai. Dan terlebih lagi, kalau kita hanya berpuasa syariat tanpa disertai puasa hakikat, maka jelas bahwa sudah dijelaskan, tidak itulah puasa yang akan mendatangkan lapar dan dahaga. Paling tidak, puasa orang beriman, walaupun hanya sedikit berapa mampu, maka derajat takwa itu berbeda-beda. Ada manfaat, semua orang derajat takwanya berbeda-beda. Tingkatan pahalanya berbeda-beda. Sebagaimana sesuai dengan sejauh mana kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu tingkatan kita dapatkan. Maka yang merusak daripada ibadah puasa kita adalah tidak lain adalah syahwat, tidak lain adalah syahwat-syahwat terhadap dunia, baik itu makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, semua itu menyibukkan kita diri kita. Untuk sementara puasa menahan semua itu supaya kita betul-betul mendapatkan derajat takwa. Nah, inilah pada kesempatan ini kita mengurai sedikit dari sekian banyak panjang lebar dalam kitab ini. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa puasa kita ini betul-betul kita mempuasakan hati kita, mempuasakan pikiran kita, mempuasakan semua anggota tubuh kita supaya menahan diri untuk sementara, supaya puasa kita mencapai derajat takwa Subhanahu wa taala, dan kita mengingat jangan sampai puasa kita berujung kepada kesia-siaan, lapar dan dahaga. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kekuatan kesabaran untuk menahan semua anggota tubuh kita, semua hati kita, pikiran kita, supaya benar-benar mempusatkan terfokus kepada tujuan untuk mensucikan hati kita, untuk menahan nafsu kita, untuk menahan daripada syahwat-syahwat kita, sehingga hati kita di bulan suci Ramadan nanti mendapatkan berjuang melawan nafsu ini, mendapatkan kemenangan yang mendapatkan namanya derajat takwa. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya datang dari saya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.